Pasal 83. Dalam bulan ke-12, pada hari ke-23 dalam bulan itu, Moses membawa Aharon dan anak-anaknya. Dia mengenakan kepada mereka pakaian-pakaian mereka, dan mengurapi mereka, dan melakukan kepada mereka seperti yang Yahwe perintahkan kepadanya. Moses membawa seluruh persembahan yang Yahwe perintahkan kepadanya hari itu. Moses selanjutnya membawa Aharon dan anak-anaknya dan berkata kepada mereka, "Selama 7 hari haruslah engkau tinggal di pintu tabernakel, karena demikianlah aku diperintahkan." Aharon dan anak-anaknya melakukan segala yang Yahwe perintahkan kepada mereka melalui Moses, dan mereka tinggal selama 7 hari di pintu tabernakel. Pada hari ke-8, yaitu hari pertama pada bulan pertama, dalam tahun kedua setelah orang Israel pergi dari Mesir, Moses mendirikan tempat kudus. Moses menempatkan seluruh perabotan tabernakel dan seluruh perabotan tempat kudus. Dia melakukan semua yang Yahwe telah perintahkan kepadanya. Moses memanggil Aharon dan anak-anaknya, dan mereka membawa persembahan bakaran dan persembahan penghapus dosa bagi diri mereka sendiri dan Bani Israel, seperti Yahwe perintahkan kepada Moses. Pada hari itu 2 anak Aharon, Nadab dan Abihu, membawa api asing dan membawanya ke hadapan Yahwe yang tidak memerintahkan mereka. Dan api keluar dari hadapan Yahwe dan menghanguskan mereka. Mereka mati di hadapan Yahwe pada hari itu. Maka pada hari itu, ketika Moses telah menyelesaikan pendirian tempat kudus, para pemimpin Bani Israel mulai membawa persembahan mereka ke hadapan Yahwe untuk pentabisan mezbah. Mereka membawa persembahan mereka, setiap pemimpin untuk 1 hari, seorang pemimpin setiap hari selama 12 hari. Dan seluruh persembahan yang mereka bawa, setiap orang pada harinya 1 pinggan perak seberat 130 sekel, 1 mangkuk perak seberat 70 sekel menurut sekel tempat kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus, dicampur dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan emas seberat 10 sekel, penuh dengan dupa. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba tahun pertama, sebagai persembahan bakaran. Dan 1 anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa. Dan sebagai korban persembahan pendamaian, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan,
5 ekor anak domba berumur setahun. Demikianlah diperbuat 12 pemimpin Yisrael hari demi hari, setiap orang pada harinya. Dan setelah itu, pada hari ke-13 dalam bulan itu, Mose memerintahkan Bani Israel untuk merayakan Paskah. Bani Israel merayakan Paskah pada waktunya, pada hari ke-14 pada bulan itu, seperti yang Yahwe perintahkan kepada Mose. Demikian dilakukan Bani Israel. Dalam bulan kedua, pada hari pertama, Yahwe berfirman kepada Mose firman-Nya, "Hitunglah jumlah seluruh laki-laki dari Bani Israel, mulai dari usia 20 tahun ke atas, engkau dan saudaramu Aharon, dan 12 pemimpin Israel." Dan Mose melakukannya. Aharon datang bersama 12 pemimpin Israel, dan mereka menghitung Bani Israel di padang gurun Sinai. Jumlah Bani Israel sesuai keluarga bapa leluhurnya, mulai 20 tahun ke atas, ada 603.550. Namun anak-anak Lewi tidak dihitung bersama saudara-saudara mereka Bani Israel. Dan jumlah seluruh laki-laki dan Bani Israel, mulai usia 1 bulan ke atas, ada 22.273. Jumlah anak-anak Lewi mulai usia 1 bulan ke atas, ada 22.000. Mose menempatkan para imam dan orang Lewi, setiap orang sesuai pelayanannya dan tugasnya untuk melayani tempat kudus tabernakel, seperti Yahwe telah perintahkan kepada Mose. Pada hari ke-20 dalam bulan itu, awan itu terangkat dari tabernakel kesaksian. Pada waktu itu, Bani Israel melanjutkan perjalanan mereka dari padang gurun Sinai, dan mereka melakukan perjalanan 3 hari, dan awan itu berhenti di padang gurun Paran. Di sana amarah Yahwe menyala-nyala terhadap Israel, karena mereka telah menyulut murka Yahwe dengan meminta kepadanya daging supaya mereka bisa makan. Yahwe mendengarkan seruan mereka dan memberikan mereka daging yang mereka makan selama 1 bulan. Namun setelah itu, amarah Yahwe menyala-nyala terhadap mereka, dan Dia memukul mereka dengan pembantaian besar, dan mereka dikuburkan di sana di tempat itu. Bani Israel menyebut nama tempat itu Kibrot Hatava, karena mereka menguburkan orang-orang yang bernafsu akan daging. Mereka berangkat dari Kibrot Hatava dan berkemah di Haserot, yaitu di padang gurun Paran.
Dan sementara Bani Israel ada di Haserot, amarah Yahwe menyala-nyala terhadap Miriam karena Mose, dan dia terkena kusta, putih seperti salju. Dia disingkirkan di luar perkemahan selama 7 hari, sampai dia diterima kembali sesudah kustanya. Bani Israel selanjutnya berangkat dari Haserot dan berkemah di tepi padang gurun Paran. Pada waktu itu, Yahwe berfirman kepada Mose untuk mengirim 12 orang dari Bani Israel, seorang dari tiap suku, untuk pergi dan menjelajahi tanah Kanaan. Mose mengirim 12 orang, dan mereka pergi ke tanah Kanaan untuk menyelidiki dan memeriksanya. Mereka menjelajahi seluruh negeri, mulai dari padang gurun Sin sampai Rehob, jika engkau pergi ke arah Hamat. Pada akhir 40 hari, mereka datang kepada Mose dan Aharon. Mereka membawa kepadanya berita seperti yang ada dalam hati mereka. 10 orang membawa laporan jahat kepada Bani Israel tentang negeri yang mereka jelajahi, katanya, "Lebih baik bagi kita untuk kembali ke Mesir daripada pergi ke negeri ini, suatu negeri yang memangsa penduduknya." Tapi Yehosua bin Nun dan Kaleb bin Yepuneh, yang termasuk mereka yang menjelajahi negeri itu, berkata, "Negeri itu amat sangat baik. Jika Yahwe berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, karena itu negeri yang dialiri susu dan madu." Namun Bani Israel tidak mau mendengarkan mereka. Mereka mendengarkan kata-kata 10 orang yang membawa laporan jahat tentang negeri itu. Yahwe mendengar persungutan Bani Israel, dan Dia marah dan bersumpah firman-Nya, "Sesungguhnya tidak satu orang pun dari generasi yang jahat ini akan melihat negeri ini, mulai yang berumur 20 tahun ke atas, kecuali Kaleb bin Yepuneh dan Yehosua bin Nun. Tapi sesungguhnya generasi yang jahat ini akan binasa di padang belantara ini, dan anak-anak mereka akan masuk ke negeri itu dan mereka akan mewarisinya." Maka amarah Yahwe menyala-nyala terhadap Israel, dan Dia membuat mereka mengembara di padang belantara selama 40 tahun, hingga akhir dari generasi yang jahat itu, karena mereka tidak mengikuti Yahwe. Orang-orang tinggal di padang gurun Paran untuk waktu yang lama, dan sesudahnya mereka terus ke padang belantara di tepi jalan Laut Merah. Pasal 84. Pada waktu itu, Korah bin Yitsar bin Kehat bin Lewi membawa banyak orang dari Bani Israel, dan mereka bangkit dan bertengkar dengan Mose dan Aharon dan seluruh umat.
Dan Yahwe marah kepada mereka, sehingga bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama rumah-rumah mereka dan semua milik kepunyaan mereka dan semua orang-orang yang bersama Korah. Sesudah ini, Elohim membuat orang-orang memutar melalui jalan ke Gunung Seir untuk waktu yang lama. Pada waktu itu, Yahwe berfirman kepada Mose, "Jangan memancing peperangan terhadap Bani Esau, karena aku tidak akan memberikan kepadamu apapun milik kepunyaan mereka, bahkan setapak kaki pun tidak, karena aku telah memberikan Gunung Seir sebagai warisan kepada Esau." Karena itu, Bani Esau berperang melawan Bani Seir pada waktu lampau. Dan Yahwe menyerahkan Bani Seir ke dalam tangan Bani Esau dan menghancurkannya dari hadapan mereka. Bani Esau berdiam menggantikan mereka sampai hari ini. Karena itu Yahwe berfirman kepada Bani Israel, "Jangan berperang melawan Bani Esau saudaramu, karena negeri mereka bukan kepunyaanmu. Tapi engkau boleh membeli makanan dari mereka dengan uang dan memakannya, dan engkau boleh membeli air dari mereka dengan uang dan meminumnya." Dan Bani Israel berbuat sesuai firman Yahwe. Bani Israel pergi ke sekitar padang belantara, bergerak memutari Gunung Sinai untuk waktu yang lama, dan tidak menjamah Bani Esau. Mereka terus berada di daerah itu selama 19 tahun. Pada waktu itu, matilah Latinus Raja Bani Kitim dalam tahun ke-45 masa pemerintahannya, yaitu tahun ke-14 setelah Bani Israel pergi dari Mesir. Mereka menguburkannya di tempatnya yang telah dia bangun bagi dirinya sendiri di negeri Kitim. Dan Abimnas memerintah menggantikannya selama 38 tahun. Bani Israel melintasi perbatasan Bani Esau pada waktu itu, pada akhir tahun ke-19, dan mereka tiba dan melintasi jalan menuju padang gurun Moab. Yahwe berfirman kepada Mose, "Jangan mengepung Moab, dan jangan berperang melawan mereka, karena aku tidak akan memberikan apa-apa dari negeri mereka." Dan Bani Israel melintasi jalan di padang gurun Moab selama 19 tahun, dan mereka tidak berperang melawannya. Dalam tahun ke-36 setelah Bani Israel berangkat dari Mesir, Yahwe menggerakkan hati Sihon, raja orang Amori, dan dia maju berperang dan pergi untuk berperang melawan Bani Moab. Sihon mengirim utusan kepada Beor bin Yaneas bin Bileam, penasihat Raja Mesir, dan kepada Bileam putranya, untuk mengutus Moab supaya dapat diserahkan ke dalam tangan Sihon. Para utusan itu pergi dan membawa Beor bin Yaneas dan Bileam putranya dari Petor di Aram Naharayim
Maka Beor bin Bileam putranya datang ke kota Sihon, dan mereka mengutuk Moab dan rajanya di hadapan Sihon raja orang Amori. Maka Sihon pergi bersama seluruh tentaranya, dan mereka pergi ke Moab dan berperang melawan mereka, dan dia menaklukkan mereka. Yahwe menyerahkan mereka ke dalam tangannya, dan Sihon membunuh raja Moab. Sihon merampas seluruh kota-kota Moab dalam peperangan itu. Dia juga merebut Cesbon dari mereka, karena Cesbon juga salah satu kota-kota Moab. Sihon menempatkan para pemimpin dan para bangsawannya di Cesbon, dan Cesbon menjadi milik Sihon pada waktu itu. Karena itu para penyair, Beor dan Bileam putranya mengucapkan kata-kata ini, katanya, "Datanglah ke Cesbon, kota Sihon akan dibangun dan dikokohkan. Celakalah engkau Moab, engkau telah kalah, ya orang-orang Kemos. Lihatlah, itu tertulis di kitab hukum Elohim." Dan ketika Sihon telah menaklukkan Moab, dia menempatkan para penjaga di kota-kota yang telah dia rebut dari Moab. Sejumlah besar Bani Moab jatuh dalam peperangan ke tangan Sihon. Dia menawan banyak orang dari mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, dan dia membunuh raja mereka. Maka Sihon berbalik dan kembali ke negerinya. Sihon memberikan banyak persembahan perak dan emas kepada Beor dan Bileam putranya, dan dia melepas mereka pergi. Mereka pergi ke Aram Naharayim, ke rumah dan negerinya. Pada waktu itu, seluruh Bani Israel melintas dari jalan di padang gurun Moab, dan kembali dan mengelilingi padang gurun Edom. Jadi seluruh jemaah datang ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, pada tahun ke-40 sejak mereka pergi dari Mesir. Bani Israel tinggal di sana di Kades, di padang gurun Sin. Miriam mati di sana, dan dia dikuburkan di sana. Pada waktu itu, Mose mengirim para utusan kepada Hadar raja Edom, katanya, "Beginilah perkataan saudaramu Israel. Biarkanlah kami melintas, aku mohon, melalui negerimu. Kami tidak akan melintasi ladang ataupun kebun anggur. Kami tidak akan minum air dari sumur. Kami akan berjalanan di jalanan raja." Dan Edom berkata kepadanya, "Engkau tidak boleh berjalan melintasi negeriku." Edom pergi untuk menghadapi Bani Israel dengan orang-orang perkasa. Bani Esau menolak untuk membiarkan Bani Israel melintasi negeri mereka. Maka orang Israel menyingkir dari mereka dan tidak berperang melawan mereka. Karena sebelumnya Yahwe telah memerintahkan Bani Israel firman-Nya, "Engkau tidak boleh berperang melawan Bani Esau." Karena itu orang Israel menyingkir dari mereka dan tidak berperang melawan mereka. Bani Israel berangkat dari Kades
dan seluruh umat sampai ke Gunung Hor. Pada waktu itu Yahwe berfirman kepada Mose, "Katakan kepada saudaramu Aharon bahwa dia akan mati di sana, karena dia tidak akan masuk ke negeri yang aku berikan kepada Bani Israel." Dan Aharon mendaki ke atas sesuai perintah Yahwe ke Gunung Hor dalam tahun ke-40, dalam bulan ke-5, pada hari pertama dalam bulan itu. Aharon berumur 123 tahun ketika dia mati di Gunung Hor.